di dalam dunia ini untuk melihat atau mencari orang-orang yang murah hatinya, apalagi di kota-kota besar, sangat sedikit orang. Tetapi ketika kita menunjukkan kemurahan hati, sebenarnya kitalah orang yang berbahagia itu. Ketika Yesus Kristus masih berada di dunia ini, Dia memberikan tantangan dan harapan seruan kepada para muridnya dengan kata-kata berbahagia yang terdapat dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Ayat firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Yesus Kristus mengandung suatu janji. Ini adalah hukum sebab akibat. Siapa yang memberi, dia akan diberi. Apakah ini hukum alam atau bukan? Yang jelas ini hukum yang Tuhan berikan. Hukum alam adalah hukum Tuhan juga. Jadi kalau kita menunjukkan kemurahan hati kepada orang-orang lain, tentunya orang-orang lain yang membutuhkan, sedangkan yang tidak membutuhkan juga, ketika kita tunjukkan kemurahan kepada mereka, maka kita sebagai pengikut Kristus dikatakan berbahagia. Karena apa? Karena mereka akan beroleh kemurahan. Waktu kita menyampaikan kemurahan kepada orang lain dengan gembira, dengan sukacita, maka kita akan beroleh kemurahan juga yang diberikan oleh Yesus Kristus, oleh Tuhan sendiri, melalui caranya Tuhan, cepat ataupun lambat, tetapi dalam konteks kita membutuhkan pada saat itu. Dan itu bisa digunakan atau dijalankan oleh orang-orang lain atas kehendak atau perintah dari Tuhan, dari Kristus sendiri. Jadi inilah hukum sebab akibat. Ketika kita menunjukkan kemurahan yang murni dari dalam hati kita kepada orang lain yang membutuhkan, maka pada waktunya nanti ketika kita membutuhkan sesuatu apa saja, maka Tuhan melalui orang lain akan memberikan kembali kemurahan hati yang pernah kita lakukan kepada orang lain di waktu-waktu yang lalu. Jadi inilah hukum sebab akibat yang positif yang akan terjadi cepat atau lambat sesuai dengan kebutuhan kita nantinya di depan. Jadi berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan.